Oke, jadi sekarang kita akan diskusi ya. Sekarang ada diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan mengenai materi yang kedua, itu tentang eksplorasi data, statistika deskriptif, ya, meringkas data. Jadi saya pikir ini adalah pengulangan begitu ya. Mudah-mudahan juga sudah pada paham begitu. Namun demikian, kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Sebelum kita nanti akan coba tambah ya kegiatan kuliah kita hari ini, yaitu dengan demo pengolahan data menggunakan software. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, ya mangga. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke demo software ya, pengolahan data dengan software. Oke. Nah, kita akan menggunakan softwarenya adalah ini. JASP ya. Software JASP. Jadi keuntungannya kita menggunakan software JASP ini adalah dia gratis. Ya, jadi kalau gratis itu harapannya setiap orang mudah begitu ya, mudah menginstalkannya di komputernya masing-masing. Oke, dan ini sudah saya informasikan sejak dari minggu yang lalu ya. Apakah ada yang sudah mendownload dan menginstalnya? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Oke, kalau demikian ya kita kebetulan saya juga sudah download dan sudah install. Sekarang kita akan mempraktekannya ya. Kita akan mempraktekannya. Oke. Nah, ini data yang kita akan olah gitu ya. Itu datanya itu coba saya perlihatkan dulu ya. Jadi urusan mengentry data kalau JAS itu urusannya adalah di Excel. Mengapa di Excel? Karena ya hampir setiap orang pastilah ya kalau komputernya itu ada di dalam komputer setiap orang dipastikan sih kalau Excel itu ada ya gitu. Jadi karena software JAS ini gratis, maka dia sebenarnya harus memilih-milih gitu ya. Yang mana yang harus dia sediakan, yang mana yang dia bisa kolaborasikan begitu dengan pihak lain. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau dia software JAS ini untuk urusan entry data itu adanya di Excel. Oke, jadi di sini nanti kita folder ini kan sudah saya share ya, jadi setiap orang sudah bisa mengakses. Di sini ada 2 file Excel ya, yaitu kepuasan vaksin dan sukses. Ini yang nanti akan kita demokan. Oke, sekarang kita akan buka dulu. Yang pertama itu Excel ya. Jadi kita buka Excel. Oke, kita buka Excel. Saya share screen lagi yang Excel. Oke, ini saya sudah buka Excel. Lalu saya akan buka datanya ya. Buka datanya. Datanya itu saya taruh di folder saya.
Oke, di sini ya. Nah, ini datanya. Yang pertama tentang kepuasan vaksin. Oke, jadi kalau kita mulai ngentri kan nggak usah buka tadi ya. Kita kosongan dulu gitu ya. Kemudian di kosongan itu baru kita entry kan, kita inputkan data. Dan pastikan yang baris ke satu ini adalah nama dari kolomnya ya. Misalnya saya kasih nama vaksin. Ya. Ini adalah data tentang hasil survei saya terhadap sekian banyak responden yang saya tanyakan, Bapak Ibu seberapa puas Bapak Ibu terhadap penanganan vaksinasi COVID oleh pemerintah, misalnya gitu kan ya. Nah itu pilihannya katakanlah ada 5 pilihan ya. Dari misalnya sangat tidak puas, ya tidak puas, kemudian mungkin netral, sampai dengan sangat puas gitu. Ya, hasilnya ini, ya hasilnya ini. Kalau nggak salah ini sampai 5 ini dia kategorinya, ya. Ini hasilnya. Jadi entrykan datanya di Excel. Oke, jadi pertama itu entrykan datanya di Excel. Setelah dientrykan di Excel, kemudian langkah keduanya adalah save sebagai CSP. Ya. Ini ada, jadi kalau saving data, kalau saving data langsung gitu aja ya, itu dia savingnya saving Excel workbook ya, yang biasanya nama file bagian belakang itu XLSX biasanya ya. Nah, agar supaya data kita bisa nyambung dengan JAS ya, maka ini harus di save as-nya sebagai, nah di sini save as type nih ada pilihan di sini ya. Save as type-nya harus sebagai CSP. Nih ada CSP. CSP itu singkatan dari comma separated value. Jadi setiap value-nya itu dipisahkan dengan koma. Ada beberapa Excel bukan dengan koma, tetapi dengan titik koma. Whatever lah ya. Nggak masalah gitu. Asalkan jadi kita savingnya di tipe filenya CSP. Koma delimited. Ya. CSP. Oke. Misalnya saya saving tadi ya dengan kepuasan vaksin. Nah ini tipenya CSP. Oke, saya saving. Ya karena saya sudah ada barusan itu mau ditimpa apa enggak ya saya timpa aja. Oke. Sudah ya. Ini tahapan pertama kita mengentrikan data. Entrikan ya sampai dengan responden terakhir. Ini banyak respondennya berapa? Sampai 2571. Meskipun di sini di 2572 tapi kan tadi yang paling atas itu adalah judul kolom ya. Jadi banyaknya responden adalah 2571. Ya. Oke, kita sudah input datanya di JAS. Oke. Kemudian ini saya akan stop share ya. Selesai tahap pertama, sudah punya data di Excel dengan tipe CSP. Ya, save as type-nya CSP. Dan ingat nyimpannya di mana ya? Ingat nyimpannya di mana, di folder apa begitu. Nah, kemudian yang kedua, saya jalankan JAS-nya ya. Saya akan jalankan JAS-nya. Bisa sambil share screen nggak? Coba saya. Kayaknya nggak bisa deh. Ya, nggak bisa. Jadi menjalankan JAS-nya tidak sejak dari share screen, tapi tadi kalau sudah terbuka baru akan saya share screen ya. Oke, saya jalankan JAS-nya. Sudah kebuka, baru sekarang saya akan share screen.
Nah, ini ya. Ini adalah software JAS yang sudah saya buka ya. Ini versi terkini ini ya. Saya baru kemarin juga ini ngedownload dan menginstallnya. Versi terkini itu 0.15. Jadi software ini memang masih baru, dikembangkannya masih baru ya. Meskipun masih baru tapi banyak orang pilih gitu ya. Artinya ada sesuatu yang menarik gitu ya. Oke. Kalau sudah kebuka, nah sekarang kita akan open file. Sini ya. Kata dia, ini diterangin bahwa JAS itu free, friendly, fleksibel. Oke, memang betul ya. Bagus dia. Nah, sekarang kita akan buka datanya. Open file. Ingat tadi di folder mana? Jadi open, computer, browse ya. Browse. Nah, jadi kalau lihat di sini di bawah, sebenarnya ada banyak tipe file yang lain yang bisa dibuka oleh JAS. Salah satunya adalah CSP ini kan. Nih lihat ada CSP ini di bawah. Dan yang tadi memang yang kita simpannya itu dalam CSP. Oke, kita pilih yang kepuasan vaksin, open. Nah, udah sekarang udah kebuka nih di dalam JAS ya, yang tadi file yang dibuka di Excel tadi. Nah, kemudian pertanyaannya misalnya ini udah masuk nih ke sini ke JAS, tapi baru ketahuan datanya ada yang salah entry gitu ya. Ada yang salah entry. Itu tinggal double klik aja. Ya. Tinggal double klik, nanti akan kebuka Excel-nya. Dibetulkannya di Excel. Ya. Jadi misalnya ini bukan angka 1 nih. Ya, misalnya responden ke 1 itu jawabnya 2 misalnya. Double klik aja. Akan dia kebuka Excel-nya. Ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti misalnya tinggal diganti di sini berapa, ya. Oke, jadi misalnya ini salah nih, ya, baris 1, bukan 1 tapi 2. Double klik. Nah, kemudian betulkan di sini di Excel. Misalnya saya ganti dengan 2, ya. Ganti dengan 2. Kemudian balik lagi ke ini saving dulu ya. Nah, sekarang udah ganti tuh 2. Ya. Jadi ingat kalau urusan ngedit data pakainya di Excel-nya. Ya. Kalau datanya sudah betul baru kita nanti akan olah kembali di JAS-nya. Oke. Ini saya balikin lagi ke angka 1 karena tadi aslinya 1. Oke. Ketika datanya sudah selesai, sekarang kita mau ngolah ya. Oke, kita mau ngolah apa saja? Oke, satu hal yang patut diperhatikan adalah tipe dari data. Skala pengukuran data. Ini kan tadi pertanyaannya adalah seberapa tingkat kepuasan Bapak Ibu terhadap penanganan vaksin di Indonesia gitu kan? Angka 1 sangat tidak puas sampai angka 5 sangat puas. Berarti itu tipenya tipe apa kalau gitu? Skala ordinal bukan, Kak? Betul, ordinal. Jadi di sini pastikan nih. Nih ya, di sini ini harus ordinal. Untuk mengetahuinya nih lihat. Ya. Ini vaksin ada sebelah kirinya ada lambang ya. Dia ketika saya geser ke sini kursornya, klik here to change column type. Jadi tipe dari variabelnya apa? Coba klik. Nah,
Alhamdulillah punya kita udah betul ya, ordinal. Ya, ordinal. Jadi yang lambang kayak gini ya, lambang kayak diagram batang itu ordinal. Kalau kita salah, kalau dia salah memberi tipe data ya harus dibetulkan oleh kita, gitu ya. Oke, ini udah betul ordinal ya, oke, udah betul. Ya udah sekarang tinggal kita olah. Oke, misalnya yang kita mau bikin adalah tabel frekuensi. Misalnya berapa orang sih yang sangat tidak puas, berapa orang sih yang tidak puas, dan seterusnya ya. Tabel frekuensi. Kemudian saya juga mau bikin diagram lingkaran. Tadi tabel frekuensi kan meringkas data menjadi tabel ya. Kan meringkas data itu utamanya ada dua ya, menjadi tabel atau menjadi gambar. Ya. Yang pertama kita mau bikin tabel frekuensi. Yang jawab angka 1 ada berapa, jawab angka 2 ada berapa, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua mau bikin diagram lingkaran. Berapa orang? Sama sih kayak yang tadi ya, cuman dia disajikan dalam diagram lingkaran. Kemudian nanti yang terakhir kita mau bikin diagram batang. Oke, untuk itu kita di sini ya di deskriptif statistik. Nah, ya. Pilih variabelnya yaitu vaksin, pindahkan ke kanan. Bagi yang sudah pernah pakai software kayak SPSS, mirip lah ya. Jadi pilih variabel yang mau diolahnya, pindahkan ke kanan pakai tanda panah ini ya. Nah, udah. Pindah ke kanan. Nah, kemudian oke, satu hal yang menarik, ini saya tutup dulu coba. Satu hal yang menarik, kita kan tadi tujuannya sebenarnya mau bikin tabel frekuensi, mau bikin diagram lingkaran, mau bikin diagram batang 3 kan. Tapi begitu kita pilih deskriptif, ya, langsung dia ada kotak di kanan ini kotak result ya, kotak output hasil pengolahan. Langsung dia siapkan tabel yang berisi kayak gini, statistika deskriptif kayak gini. Ya, meskipun masih kosong. Nah, sekarang karena variabel yang ingin diolahnya adalah tadi variabel vaksin, saya pilih vaksin, pilih sebagai variabel ke sini ke kotak variabel. Nah, dia lihat dia langsung diisi ya. Langsung diisi tuh si tabelnya. Tabel statistika deskriptifnya. Ya. Yang valid itu artinya datanya itu yang berisi semua. Ya, dia laporkan ada 2571. Betul kan ya, tadi udah kita cek. Kemudian yang missing. Yang missing itu adalah ada enggak yang enggak jawab gitu ya. Yang kosong si sel datanya. Ternyata 0, enggak ada yang kosong. Kemudian kosong missing ya. Beda dengan 0 ya. Kebetulan sih kalau untuk pertanyaan kuesioner ini kan tidak ada 0. Seharusnya kan 1, 2, 3, sampai 5 kan. Oke, jadi valid semuanya, missingnya nggak ada. Kemudian dia hitung rata-rata. Nah ini hati-hati menginterpretasikan hasil ini. Mengapa? Karena tidak semuanya bakalan sesuai dengan tipe data yang sedang kita olah. Tadi udah kita sepakat bahwa variabel vaksin ini adalah ordinal. Kalau ordinal sebenarnya mean, standar deviasi itu tidak ada maknanya, meaningless ya. Meaningless, tidak ada maknanya. Tapi ya yang namanya komputer kan olah aja gitu kan. Wong dia tadi isi dari worksheet-nya kan angka 1, angka 2 dan seterusnya. Tapi kita sebagai pengguna harus bijak bahwa ini sebenarnya tidak pas. Menghitung rata-rata, mencari simpangan baku dari data ordinal. Nggak pas itu. Ya. Tapi kalau minimum maksimum oke lah ya. Minimum maksimum oke. Oke, jadi ini sebenarnya tidak kita minta. Ini adalah default ya, result
basicnya seperti ini. Hasil yang pokok gitu ya, seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke tujuan semula, mau bikin tabel frekuensi, mau bikin diagram lingkaran, mau bikin diagram batang. Di mana dia? Di sini. Checklist aja nih di kiri bawah ya. Nih di kotak deskripsi statistik ada di sini frekuensi table. Begitu kita checklist, langsung ada tuh. Langsung ada tuh. Nah, ya. Ada. Di sini dia laporkan bahwa yang responden menjawab 1 ada 271. Responden menjawab 2 ada 1337. Dan seterusnya sampai responden menjawab 5 ada 41. Misalnya tadi 1 itu sangat tidak setuju gitu ya. Kemudian 5 ini sangat setuju. Ini hasilnya, ini tabel frekuensi. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Tadi kita mau bikin diagram lingkaran. Oke, ini adanya di sini ya, di plot sini. Plot. Nah, ada diagram lingkaran itu, bahasa Inggrisnya apa? Nih, pie chart. Klik. Nah, coba lihat ke bawah. Nah, ini outputnya bertambah. Dia tambah diagram lingkaran. Ya. Diagram lingkaran, dia laporkan ini angka-angkanya ya. Sesuai ini analog lah dengan yang di atas ini. Tapi ini persen ya. Dia sajikannya dalam persen. Jadi katakanlah misalnya mana tadi? Yang paling kecil itu yang ini nih, yang paling kecil itu yang ini. Tentunya dia adalah yang 41 ini. Yang 1,5 sekian persen. Ini ya, 1,5 sekian persen. Gitu. Kemudian ini yang paling besar, nih yang ungu. Berarti yang ini kan, yang 2 ya. Yang 2. Yang ungu itu yang 2. Oke, jadi seperti itu ya pie chart-nya. Kemudian yang terakhir tadi diagram batang. Diagram batang bahasa Inggrisnya sih bar chart ya. Tapi di sini nggak ada bar chart. Diagram batang itu sebenarnya cerminan dari distribusi. Nah, ini distribution plot. Nah, ini ya. Ini diagram batang. Kalau mau dilihat lebih luas, ini yang jendela outputnya, jendela resultnya. Ini klik aja nih, ya, klik aja nih, hide input option. Nah ini hasilnya, ya. Dari data tadi kita dapatkan tabel frekuensinya, kita dapatkan diagram batangnya, kita dapatkan diagram lingkarannya. Nah, di sini ada keterangan nih. Ya, warna hijau itu yang dia pilih jawaban 1. Yang ungu ini yang dia pilih jawaban 2. Ya, dan seterusnya. Oke, mudah ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa lah ya. Bisa. Oke, sekarang kita akan masuk ke demo selanjutnya ya. Untuk statistika deskriptif lebih lanjut. Datanya mau saya ganti ya. Datanya mau saya ganti. Karena kalau dia ngitung statistika deskriptif itu lebih baik untuk yang datanya data numerik ya. Dengan skala pengukuran interval atau rasio. Agar supaya nanti di sini mean, standard deviation-nya ada maknanya gitu ya, ada maknanya. Oke, ini saya tutup dulu. Sekarang saya akan buka data baru ya.
Oke, sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya untuk statistika deskriptif. Saya buka lagi JAS-nya, ini ya. Ini JAS-nya. Kemudian anggap saya sudah punya data, saya entrykan di dalam Excel. Kemudian saya saving sebagai CSV ya, separated value. Oke, saya akan panggil datanya, ada di komputer saya. Ini juga sudah saya share di situ. Ini ya, nama filenya sukses. Nah ini. Oke, sebelum lanjut saya ingin cerita dulu ini. Ini datanya saya ambil dari sebuah buku ya, dari sebuah buku. Jadi ceritanya begini. Ada penelitian ya. Si penelitian itu melibatkan banyak nih respondennya. Respondennya 250 orang. Banyak ya. Nah, yang responden sebanyak 250 orang itu saya tanya, menurut Anda gitu ya, seberapa, bukan tanya deh, diukur lah ya gitu ya, ada instrumennya, apalagi orang psikologi kan banyak ya, ada instrumennya. Mengukur apa? Mengukur seberapa sukseskah Anda hari ini gitu ya. Seberapa sukseskah Anda hari ini? Nah, gitu ya. Oke, jadi kesuksesan hari ini itu dicatatnya di sini, di kolom sebelum, ya. Jadi responden nomor 1 setelah diukur gitu ya, dia teh merasa suksesnya kalau diukur itu 53, jadi skor kesuksesan dia. Responden nomor 2 62 dan seterusnya, semuanya ada ya, semuanya diukur ya. Sebelum. Nah, kemudian setelah diukur tingkat kesuksesan hari ini ya, kemudian sebagian itu menjalani kehidupannya dengan apa ya istilahnya mah, dengan pasrah lah gitu ya. Ya terserah suasana lah gitu ya. Terserah angin berhembus gitu ya. Jadi ya dia mah rutinitas aja gitu ya, hidupannya dari hari ke hari. Jadi 125 orang menjalani kehidupannya itu dengan cara rutinitas saja. Ya. Nah, sisanya yaitu 125 orang lainnya menjalani kehidupannya dengan kerja keras. Nah, jadi ada 2 kelompok di sini. Ya. Kelompok orang yang biasa-biasa saja, ada kelompok yang kerja keras, gitu. Nah, setelah sekian lama risetnya itu diukur lagi, ya. Di sini ceritanya setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun diukur lagi. Seberapa sukseskah Anda hari ini? Ya. Jadi dulu 5 tahun yang lalu diukur tingkat kesuksesannya, kemudian dipilah, ada yang menjalani hidup dengan biasa, ada yang menjalani hidup dengan kerja keras gitu ya. Kemudian setelah 5 tahun berjalan diukur lagi seberapa sukses Anda hari ini setelah 5 tahun berjalan. Nah, hasilnya di sini di sesudah ya. Oke. Nah, ini ceritanya ya. Nah, ini banyak hal yang bisa kita gali di sini, ya.
Pertama adalah bahwa ini ada dua kelompok. Kelompok orang yang hidup biasa, kelompok orang yang hidup kerja keras. Ada tingkat kesuksesan sebelum, ada tingkat kesuksesan sesudah. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, seterusnya kita akan coba olah data ini. Pertama adalah untuk statistika deskriptif, khusus untuk yang ini aja, yang sesudah, ya, yang kolom terakhir. Oh iya, tadi udah saya jelaskan ya mengenai tanda-tanda ini. Kalau dia tandanya kayak penggaris, itu berarti skala pengukuran interval atau rasio ya, numerik lah gitu ya. Kemudian kalau dia kayak ini, kayak 3 roda ini, 3 buletan, dia nominal. Cuman sekedar kelompok 1, kelompok 2, nominal ya. Oke, ini yang sebelum dan sesudah juga numerik. Karena dia kan skor dari hasil pengukuran. Skor dari hasil pengukuran. Oke, sekarang yang kita akan olah yang ini, yang sesudah ini. Oke, pakai statistika deskriptif. Klik. Yang sesudah saya pilih. Ini udah disiapin ya kayak tadi. Sudah pilih. Nah, pindahin ke sini. Langsung dia hitung. Bahwa tingkat kesuksesan setelah 5 tahun, sesudah kan ya? Lihat di sini sesudah. Tingkat kesuksesan setelah 5 tahun gitu ya. Itu rata-ratanya 57, sekian, standar deviasinya 18, sekian. Minimumnya 2, maksimumnya 100. Ini. Di sini ada yang menarik, yaitu ini ada 2 kelompok loh. Yaitu yang menjalani hidup dengan biasa, yang menjalani hidup dengan kerja keras. Nah, yang dicatat dalam variabel strategi ini. Jadi yang strategi ini nanti gunakan sebagai split yang memisahkan analisis, ya. Oke, jadi pindahin ke sini. Nah, strategi. Maka lihat di sini ya berubah nih, ya. Di sini skor kesuksesan sesudah 5 tahun. Kalau dia yang 0 ini yang menjalani hidup dengan biasa kalau nggak salah ya. Yang 0 ini menjalani hidup dengan biasa, yang 1 ini menjalani hidup setelah bekerja keras. Nah, kita bisa lihat nih, baru kelihatan di sini. Oh, ternyata rata-ratanya yang hidup biasa mah kesuksesannya cuma 49. Yang kerja keras mah 65. Logis ya. Yang kerja keras lebih sukses begitu ya. Simpangan bakunya yang ini 10, yang ini 21. Minimumnya ini 26, di sini 94. Tapi di sini ada yang 2 nih minimumnya. Ternyata ada yang kerja keras setelah 5 tahun tingkat kesuksesannya cuma 2. Skor kesuksesannya. Oke, jadi tadi ya, kalau variabel kita tidak ada kelompoknya, ya udah nggak usah ada split. Yang ini ya, yang splitnya balikin lagi aja. Jadi cuman satu kelompok ya. Tapi kalau di dalam data kita tahu bahwa di situ ada 2 kelompok, apa penanda kelompoknya? Strategi ini. Ya. Tadi bisa dilihat di sini. Bentar. Nah, jadi bisa lihat di sini, show data. Nah, ini. Jadi ini yang kolom strategi ini, angka 1 ini ada sebanyak 125. Nah, sampai sini ya, 125 artinya dia kelompok yang menjalani hidup dengan biasa dengan kerja keras yang 1 ini. Yang 0 baru yang biasa gitu. Ya. Geser lagi. Nah, ini hasilnya ya.
Jadi ini statistika deskriptif sudah langsung untuk 2 kelompok. Ya. Di sini ada apa aja? Ada rata-rata, ada simpangan baku. Gimana kalau mau nambah yang lain statistiknya? Kan banyak statistik itu. Pindah ke sini nih. Statistik ada di bawah. Buka ya. Panelnya buka. Nah, buka. Baru ketemu. Di sini kita selain rata-rata, min, kita pun mau median juga. Checklist aja, checklist median. Udah langsung tuh dia sajikan mediannya. Ya, 48 untuk kelompok 0, 67 untuk kelompok 1. Modusnya, checklist aja. Nah, langsung ada modusnya, 45 untuk kelompok 0, 82 untuk kelompok 1. Ya. Itu semua ini kita sebutnya sebagai central tendency, ukuran pemusatan. Ya. Pusat datanya itu di modus atau median atau min atau rata-rata. Ya. Itu bisa dilihat di sini. Secara umum ukuran pemusatan yang kelompok 0 lebih rendah, ya kan? Lihat ini, ya. Secara umum lebih rendah. Oke. Kemudian apalagi yang mau kita tambahkan? IQR. Di rekaman kuliah sudah saya jelaskan apa itu IQR. Ya. I-nya inter, Q-nya kuartil, R-nya range, interkuartil range. Jarak antar kuartil. Nah, ketika kita cek di sini ketemu IQR-nya. Ini 12, ini 32. IQR ini mencerminkan dispersion. Nah, ini dia masuknya ke kelompok dispersion. Ya. Masuknya ke kelompok dispersion. Oke, jadi selain itu juga tadi udah ada standar deviasi, juga kelompok dispersion, minimum maksimum juga sama ya. Ke situ. Oke, jadi ini kita tinggal pilih-pilih aja, mau apa aja begitu ya di sini yang mau kita sajikan. Oke, jadi di sini ada ukuran pemusatan, modus, median, min, dan juga ada ukuran dispersi. Ada standar deviasi, ada IQR. Kalau mau juga R ini range, ini checklist aja. Range ini menjelaskan paling kecil sampai paling besar itu berapa dia range-nya. Ya. Karena minimumnya 26, maksimumnya 94, ya berarti range-nya 68 untuk kelompok 0. Ya. Oke, itu ukuran penyebaran ya, dispersi. Nah, sekarang mungkin kita juga butuh yang grafik-grafik mencerminkan distribusi. Oke, kita balik lagi ke sini, ke plot sini. Nah, panggil distribution plot ini. Nah, coba lihat hasilnya. Nah, ini. Ini namanya apa ini grafik kayak gini? Diagram batang kan? Oke, diagram batang. Sesungguhnya diagram batang itu yang tadi ya. Yang datanya itu data kategorik. Ya, sebagai cerminan dari tabel frekuensi. Kalau yang ini datanya numerik, skala pengukurannya interval atau rasio. Nama yang lebih tepatnya disebut histogram. Ya. Bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya adalah dari tipe data yang dipakainya. Kalau yang tadi dia kategorik, sehingga batang-batangnya itu tadi ada jeda ya. Ya pokoknya dia kategori-kategorinya aja ya sumber datanya. Kalau yang ini dia histogram karena data aslinya itu numerik ya. Oke, jadi ini kalau yang skor kesuksesan dari kelompok 0 ini yang atas ya. Ini yang skor kesuksesan dari kelompok 1. Ini adalah distribution plot. Histogram itu mencerminkan distribusi. Di sini bisa kita lihat. Oh, untuk yang kelompok 0 kayak gini loh distribusinya. Banyakannya tingkat kesuksesannya di angka 40-an.
Tapi kalau yang kerja keras ini ya, yang kelompok 1, dia tingkat kesuksesannya banyakannya di kanan nih. Di angka 70-an. Mulai kebayang ya, mulai kebayang. Oke, jadi ini adalah histogram disebutnya. Nah, berikutnya adalah nanti sebenarnya bisa dilihat juga tabel frekuensinya. Coba lihat, kalau ini 20, di sini 40 berarti di sini adalah 30. Ya. Nanti bisa diperkirakan ini berapa tingginya. Tingginya ini menyatakan berapa banyak sih responden kita yang skornya berada di antara 20 sampai 30. Ini tingginya, tinggi frekuensinya, kan gitu ya? Oke, jadi tabel frekuensinya sebenarnya kegambar lah di sini. Nah, kemudian yang ingin kita lihat juga adalah mengenai kemiringan dari distribusi. Ya, kalau yang kelompok 0, ini tampaknya sih kayak simetris ya. Meskipun tidak sempurna banget gitu ya, kayak simetris. Jadi dari kiri naik, udah sampai puncak turun lagi. Mirip-mirip simetris deh gitu ya. Yang bawah, yang kelompok 1, wah ini mah kayaknya sih numpuknya di kanan. Ya, kalau numpuk di kanan, maka ini seringkali disebutnya miring ke kiri. Ya, miring ke kiri dia. Jadi banyakannya di kanan, numpuknya di kanan, maka dia miring ke kiri atau istilah lainnya menjulur ke kiri. Ya. Jadi dari histogram ini kita bisa lihat apakah bentuk distribusinya simetrik ataukah miring. Miringnya mungkin miring ke kiri yang seperti ini, atau mungkin kalau data lain dia miringnya ke kanan. Ya. Itu dari histogram bisa dilihat seperti itu. Karena histogram ini menceritakan distribusi. Distribusi itu artinya di interval-interval yang ada, isinya berapa aja sih? Nah, ya. Responden yang menghuninya ada berapa aja sih? Gitu. Jadi setiap responden itu didistribusikan ke setiap interval yang ada. Oke. Nah, selanjutnya yang ingin dilihat biasanya apakah distribusinya normal pak enggak? Ya dari sini sih kita tadi udah bisa memperkirakan. Kayaknya kalau yang atas normal deh gitu ya. Yang kelompok 0 karena dia simetris gitu ya. Ingat-ingat kembali apa itu distribusi normal. Sementara yang bawah dia miring ke kiri. Kalau miring ke kiri jelas tidak simetris, jelas tidak akan normal. Ya. Untuk lebih jauh kita bisa pilih ini namanya Kiki plot. Nah, bisa pilih Kiki plot ini gunanya untuk mengecek normal apa enggak sih data kita. Kiki plot ini, ya, saya checklist Kiki plot, lihat hasilnya. Nah, ini Kiki plot. Kiki plot itu kalau titik-titiknya mayoritas berada di garis lurus, maka itu mencerminkan dia cocok dengan distribusi normal. Kita bisa lihat untuk yang kelompok 0, wah ini mayoritasnya berada di garis lurus. Maka kita punya keyakinan lebih bahwa dia distribusinya normal. Bandingkan dengan kelompok 1, yang tadi histogramnya miring ke kiri kayak gini. Ya, ternyata yang kelompok 1, ini kesini udah mulai misah gitu ya dari garis lurus. Udah mulai misah. Ya. Oke, jadi meskipun di sini ada cuman yang jumlah di luar titik, di luar garisnya hanya 2 ya. Tapi kalau ini yang di luar garisnya banyak ini numpuk nih. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang kelompok 1 ini skor kesuksesannya dia tidak berdistribusi normal. Ya. Ini dikonfirmasi dengan histogram yang ini. Ini histogramnya kayaknya miring ke kiri deh. Karena banyakannya numpuk di kanan. Oke, gitu ya. Itu tentang histogram.
Kemudian yang terakhir adalah box plot. Nah, ini ada nih box plot nih. Ini ada box plot. Checklist saja box plot. Nah, ya. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini box plot kita. Ini namanya box plot. Di dalam video rekaman sudah saya jelaskan apa makna dari box plot ini. Ya. Box plot ini sama juga tadi mencerminkan distribusi data. Ya. Kalau dia bentuknya kayak gini, ya, ini disebutnya sebagai apa ya? Disebutnya sebagai whisker sih bahasa Inggrisnya. Disebutnya sebagai whisker. Ini whisker bawah itu nilai-nilai yang kecil ya. Dia lebih panjang. Menunjukkan bahwa dia datanya miring ke kiri. Jadi visualisasi ini sesuai dengan visualisasi ini. Ini kan miring ke kiri nih. Ya, miring ke kiri. Nah, jadi nilai-nilai yang kecil sedikit tapi ada gitu ya. Makanya ini jadi panjang kayak gini. Nah, ini karena tidak simetris box plotnya, maka kita bisa berkesimpulan bahwa datanya tidak distribusi normal. Ini dikonfrontir dengan ini, histogram untuk kelompok 1, dan dikonfrontir lagi dengan ini, dengan Kiki plot namanya. Ya, jadi sejalan ketiga-tiganya menyatakan bahwa skor kesuksesan untuk kelompok 1 itu miring ke kiri. Tapi kalau untuk kelompok 0, ini kayak simetris gitu ya. Meskipun ini ada dua nih yang mencil. Kalau mau diidentifikasi yang mencilnya siapa saja, responden yang mana saja, kita balik lagi ke sini, tambahkan ini, label outlier checklist. Maka kemudian kita akan dapatkan, nah ini, bahwa di kelompok 0 ada 2 yang outlier, yang pencilan, yaitu responden 204 dan 229. Ya. Secara umum sih dia simetris, tapi ada 2 pencilan. Yang kelompok 1 ada 1 pencilan ini nih. Ya, yaitu responden nomor 1 ternyata. Responden nomor 1. Oke. Dan ini dari box plot ini di video rekaman sudah saya jelaskan. Yang digambarkan di sini apa aja? Pertama adalah ini yang garis hitam di tengah. Ini adalah posisi median. Untuk kelompok 1, mediannya berapa? Tadi lihat di atas. Kelompok 1 mediannya nih 67. Nih 67. Ya. Kalau yang kelompok 0 48. Oke, jadi ini di 67. Jadi bisa ditarik garis ke sumbu vertikal sini, ini 67 di sini. Yang ini 48 sini, ya. Kemudian sisi bawah adalah kuartil ke-1. Kuartilnya belum ya? Oke, kita kuartilnya keluarin aja deh. Kuartil. Nah, ini ada kuartil di sini. Kuartil, ya. Nah, checklist kuartilnya dia hitung. Nah, udah keluarkan. Ini kuartil ke-1 itu istilah lainnya adalah persentil ke-25. Ya, jadi kalau di kelompok 1 itu kuartil ke-1-nya 50. Ini akan digunakan sebagai sisi bawah dari kotak. Jadi ini 50 nih. Ya, pada posisi 50 ini. Ya. Kemudian ini sisi kotak atas adalah kuartil 3. Berapa? Ini persentil ke-75. 82. Ya, ke 82. Jadi ini sisi kotak bagian atas adalah 82, yaitu kuartil ketiga. Kemudian ada cara penentuan ini dan penentuan ini, ya, yaitu kuartil ke-1 dikurangi 1,5 kali IQR. Saya udah jelaskan tuh di materi rekaman ya. Panjang dari sisi bawah sampai sini yaitu
Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. IQR-nya tadi kan udah di sini nih. Ini IQR-nya adalah 32, ya. Kemudian kalau yang batas atas ini adalah Q3 tambah 1,5 kali IQR. Oke, jadi dari box plot ini, ya, itu ada 5 angka yang terkandung, ya. Yaitu yang di sini tadi Q3 dikurangi 1,5 IQR gitu ya. Kemudian di sini ada minimumnya. Di sini ada kuartil 1 atau persentil 25. Ini ada median. Di sini ada kuartil 3. Nah, ini kalau tidak ada yang di luar ini otomatis dia adalah maksimumnya. Ya, jadi tergambar di sini. Oke, demikianlah demonya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi beberapa hal sudah bisa kita demokan, ya, utamanya bahasan hari ini tentang statistika deskriptif, ya.